Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Pak Eri. Hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Mata pelajaran IPS bagian ketiga tentang sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Sebelum kita mulai belajar, agar apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan di setiap detiknya bisa menjadi pahala bagi kita semua, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu mengetahui tentang sistem tanam paksa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Kita langsung ke materi. Van den Bosch. Masa pemerintahan pada tahun 1830 sampai 1834 adalah yang mencetus sistem tanam paksa, yaitu sistem yang memaksa rakyat untuk menanam komoditas tertentu dengan peraturan tertentu, yaitu sistem yang memaksa rakyat untuk menanam tanaman yang laku di pasar dunia dengan harga yang ditetapkan pemerintah kolonial Belanda. Tanaman wajib di masa tanam paksa yaitu kopi, tebu, nila, tembakau, pala, cengkeh, kayu manis, teh, dan lada. Penyimpangan dalam pelaksanaan tanam paksa. Penyimpangan pada sistem tanam paksa yang pertama yaitu jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Yang kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Dan yang keempat, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi, sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Yang kelima, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Yang keenam, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa yaitu yang pertama, banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal. Yang kedua, rakyat makin menderita. Yang ketiga, wabah penyakit merajalela. Dan yang keempat, bahaya kelaparan melanda. Penentangan terhadap tanam paksa. Salah satu tokoh Belanda yang menentang adanya tanam paksa adalah Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli. Aksi penentangan yang dilakukan Douwes Dekker yaitu dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Edward Douwes Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia. Karena kejayaan negari Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia, yaitu dengan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pendidikan atau edukasi. Yang kedua, membangun saluran pengairan atau irigasi. Dan yang ketiga, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, sistem tanam paksa yaitu sistem yang memaksa rakyat untuk menanam komoditas tertentu dengan peraturan tertentu dan sistem yang memaksa rakyat untuk menanam tanaman yang laku di pasar dunia dengan harga yang ditetapkan pemerintah kolonial Belanda. Kemudian yang kedua, salah satu tokoh Belanda yang menentang adanya tanam paksa adalah Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli. Aksi penentangan yang dilakukan Douwes Dekker yaitu dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.